Episode 39. Tuan, ada apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Ucap Epa menghampiri Lucifer dan ibu-ibu itu. Nona, apa kau kenal dengan laki-laki tampan ini? Tanya ibu pengunjung. Epa hanya menganggukkan kepalanya. Sepertinya tuan ini kesulitan memilih pembalut untuk pasangannya, ucap rekannya. Pembalut, ucap Lucifer. Dia pun melihat dia berdiri di mana. Oh my god, gumam Lucifer setelah sadar dia ada di mana. Dia memegang keningnya. Apa jangan-jangan laki-laki ini suami Anda ya? Terus dia mau membeli pembalut buat Anda? Apa kalian sedang bertengkar? Nona, jangan bersikap seperti itu pada suaminya, tanya ibu itu. Hah? Apa? Jawab Epa kaget. Wajahnya pun ikut memerah. Tidak bu, saya bukan istrinya, ucap Epa gugup. Dia melihat ke arah tuannya. Lucifer pun sudah memerah wajahnya. Karena Lucifer sudah sangat malu, apalagi keberadaannya sudah diketahui, dia pun berinisiatif untuk meninggalkan Epa dan ibu-ibu itu. Tuan, mau kemana? Tanya Epa. Lucifer mengabaikannya. Dia terus berjalan keluar, sampai dia naik mobilnya. Sementara Epa bingung dengan bosnya itu. Sialan, apa yang aku lakukan tadi? Ucap Lucifer di dalam mobil. Apa yang sekarang ada dalam pikiran si bodoh itu? Ucapnya lagi. Ada apa dengan diriku? Ngapain aku ada di situ? Ah, bodoh. Ucap Lucifer memukul kemudi mobilnya. Lucifer pulang kembali ke apartemennya. Yang seharusnya dia mau pergi ke klub, tapi karena kejadian yang memalukan itu, dia pulang ke apartemennya. Dia duduk di sofa kesayangannya, ditemani dengan minuman dan rokok favoritnya. Lama dia terdiam. Sesekali dia memegang keningnya. Epa sudah selesai berbelanja. Dia pun melanjutkan perjalanannya, pulang ke kosannya. Aneh, apa yang dilakukan Tuan Lucifer di situ? Dan sejak kapan? Apa benar kata ibu-ibu itu kalau Tuan Lucifer sedang mencari pembalut untuk pacarnya? Atau istrinya? Apakah Tuan Lucifer sudah menikah? Tanya Epa penuh dengan banyak pertanyaan. Aku tidak terlalu banyak mengetahui tentang Tuan Lucifer, ucapnya lagi. Kalau Tuan Lucifer sudah menikah atau memiliki kekasih, lalu kenapa dia beberapa kali bertemu selalu berganti wanita? Atau dia seorang playboy? Ucapnya lagi. Ah, sudahlah, bukan urusanku. Aku hanyalah karyawannya, ucapnya lagi. Epa kembali sibuk dengan merapikan barang belanjaan yang dia beli dari minimarket itu. Keesokan pagi harinya, kembali beraktivitas lagi. Hari ini bekerja, besok weekend, ucap Epa. Epa berangkat dengan memakai celana panjang dan sendal jepit, agar tidak kesulitan membawa motornya. Epa berangkat dengan sedikit lebih cepat dari waktu sebelumnya, karena dia harus mengganti celananya menjadi pakaian kantor. Mudah-mudahan tidak ada masalah di kantor. Tiap hari aku selalu deg-degan kalau bekerja. Takut kalau aku melakukan kesalahan, gumamnya. Akhirnya Epa sudah sampai di parkiran motor. Dia memarkirkan motornya, mengganti sendal jepitnya. Dia tidak lanjut langsung ke ruangannya. Dia pergi ke toilet yang ada di parkiran. Toilet itu berada di sebelah parkiran motornya, yaitu parkiran khusus mobil. Permisi Pak, numpang ke toiletnya ya, ucap Epa pada petugas parkir di situ. Iya Mbak, jawab petugas parkir itu. Epa segera menggantikan pakaiannya. Selesai. Jadi peminim nih. Hehehe. Cus lah, ucapnya. Nah, ini penampilan Epa nih, pas lagi di kantor. Gimana? Cantik nggak? Cantik dong. Wah, Mbak jadi cantik banget, goda petugas parkir itu. Si bapak bisa aja. Emang sebelumnya nggak cantik? Tanya Epa. Cantik sih Mbak. Hehehe, ucap petugas itu. Kalau begitu permisi dulu ya Pak, biar nggak telat, ucap Epa. Iya Mbak, hati-hati, ucap petugas itu. Epa berjalan perlahan melewati area parkiran mobil. Kebetulan Edward dan Benny baru memarkirkan mobilnya. Benny, apa menurutmu Epa sudah curiga pada kita? Tanya Edward pada Benny. Sepertinya, jawab Benny. Apa kau ingat waktu tangannya memerah seperti kena air panas?
ucap Edward. Aku rasa itu dia mendengar obrolan kita, ucap Edward lagi. Seperti suaranya si Benny dan temannya, gumam Eva. Eva perlahan mengintip dan mencoba mendengar obrolan mereka. Iya benar, apa yang sedang mereka omongin? Seperti menyebut namaku, gumamnya. Lebih baik aku rekam, biar aku bisa tunjukkan pada Tuan, gumamnya lagi. Eva mengeluarkan HP-nya, masuk ke bagian rekam video. Eva merekam Edward dan Benny, memperbesar gambar mereka. Kau yang bodoh sekali, sudah aku bilang jangan melakukan hal-hal mencurigakan, ucap Benny. Ruang kita sangat dekat dengan pantry, dan asisten baru itu paling sering ke pantry untuk bikin kopi. Dan tangannya kena air panas, mungkin itu karena dia tahu obrolan kita, lalu terburu-buru pergi, ucap Edward. Apakah menurutmu dia tahu kalau kitalah yang sudah menggelapkan dana perusahaan? Tanya Edward. Jaga mulutmu Edward, pelankan suaramu, ucap Benny. Apa? Jadi mereka yang mencuri uang perusahaan, gumam Eva. Hahaha, dia tidak memiliki bukti-bukti terhadap kita, ucap Benny. Kau tahu kan kalau si Eva itu bodoh, ucap Benny. Tapi kita harus tetap hati-hati, Ben. Apa kau ingat kemarin dia gugup ketika bertemu dengan kita, ucap Edward. Apa kita harus lenyapkan si asisten itu, ucap Edward. Apa? Dia? Maksudnya? Gumam Eva. Jangan gegabah, kita lihat saja dulu apa yang akan dilakukan asisten baru itu. Tidak mungkin Tuan Adam langsung percaya dengannya. Sedangkan William saja tidak bisa bertindak, apalagi dia yang masih baru, ucap Benny santai. Ini saja sudah bisa menjadi bukti buat mengadukan kalian, gumam Eva. Eva selesai merekam mereka. Dia membuka sepatunya, merangkak berjalan pelan ke ruangannya. Dia segera berlari-lari setelah memasuki area kantor. Tunggu. Liftnya, jangan ditutup dulu, ucap Eva sambil berlari membawa sepatunya yang masih di tangannya. Dia berlari dengan telanjang kaki. Dia berhasil masuk dengan napas terengah-engah. Tadi itu sangat menakutkan. Oh jantung kesayanganku, berdetaklah dengan normal. Kalau tidak, aku bisa mati mudah, ucap Eva sambil mengelus dadanya. Eva pikir kalau di dalam lift itu hanya dirinya seorang. Takut. Aku sangat takut sekali. Kalau mereka tahu aku mengintip mereka, habislah aku. Ucap Eva lagi. Apa yang kau takutkan, Pak? Ucap seseorang yang berada di belakangnya. Aku takut, ucap Eva sambil melihat ke belakangnya. Hah? Ada Tuan Lucifer, Willy, Aris. Hehehe. Kenapa kebetulan sekali seperti ini? Ucap Eva merasa salah tingkah. Mereka melihat ke arah Eva. Aris tersenyum sambil menutup mulutnya. Lucifer merasa canggung karena teringat kejadian malam itu. Ada apa denganmu? Pakaikan dulu sepatumu itu. Apa kakimu tidak sakit? Ucap William. Oh iya, aku lupa, ucap Eva. Dia meletakkan sepatunya dan memakainya. Tidak disadari bahwa dia memegang tangan Lucifer lagi, sebagai pegangan dia saat memakai sepatu agar tidak jatuh. Kebiasaan Eva yang terjadi secara berulang-ulang. Sepertinya kau sangat kelelahan. Ada apa? Tanya William. Eva melepaskan pegangannya. Nah guys, inilah akhir dari episode 39. Langsung saja kita lanjut ke episode 40. Gas. Episode 40. Nanti aku ceritakan. Aku lagi mengatur pernapasanku dulu, ucap Eva. Suasana sepi, diam, tidak ada suara. Ding, pintu lift terbuka dan mereka turun semua. Ya, mereka berada dalam satu lantai. Aris dan Lucifer langsung masuk ke ruangannya, sementara Eva dan William ke ruangannya juga. Hei, antarkan ke ruanganku kopi. Aku tidak mau lama, suruh Lucifer pada Eva. Baik tuan, jawab Eva. Lucifer duduk di kursi singgasananya, membuka laptopnya. Sementara Aris duduk tidak jauh dari tempat tuannya. Sekali lagi Lucifer mengingat tentang kejadian tadi ketika di lift. Melihat Eva yang memakai sepatu, wajahnya yang penuh berkeringat, sifat cerobohnya yang memegang lengannya. Ucap Lucifer sambil memukul mejanya. Aris kaget, dia menghampiri bosnya. Ada apa tuan? Tanyanya. Tidak apa-apa,
ucap Lucifer. Ada apa ini? Gumam Lucifer. Setelah Epa mengatur napasnya, meletakkan tasnya, dia pun pergi ke pantry untuk membuat kopi cappuccino buat bosnya. Epa pergi ke pantry. Tanpa rasa curiga dia pergi. Saat di dapur, dia membuat 2 gelas kopi karena dia tahu kalau Aris juga ada di situ. Saat Epa membawa 2 gelas kopi itu, dengan nampan ada Edward dan Benny di belakangnya. Edward dari belakang Epa menutup hidung Epa dengan sapu tangan yang sudah dicampurkan dengan obat bius. Nampan yang berisi gelas kopi jatuh ke lantai, pecah. Epa pingsan. Edward dan Benny membawanya ke gudang yang berada di lantai paling bawah, tempat yang jarang didatangi orang-orang. Lama sekali. Kemana dia buat kopi? Apa dia pergi ke Korea untuk membuatkanku kopi? Ucap Lucifer yang gelisah karena pesanannya yang belum datang. Aku rasa kalau dia mau ke Korea bukan mau bikin kopi, Tuan, tapi mau nonton konser boyband BTS. Hehe, ucap Aris. Lucifer menatap tidak senang pada Aris. Aris langsung mengubah reaksi wajahnya. Maaf, Tuan, ucap Aris. Epa tersadar ketika seseorang mencoba mengikat kedua tangannya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Benny di hadapannya. Posisinya dia sedang duduk di kursi kayu, sementara Edward sedang mencoba mengikat tangannya. Epa langsung berdiri. Dengan kakinya dia menginjak kaki Edward. Ah, sialan, ucap Edward sambil menampar keras pipi kanan Epa. Akibat tamparan itu, tubuhnya jatuh ke lantai. Edward mendekati Epa, menamparnya lagi. Epa perlahan-lahan bergerak mundur, sementara Benny mencoba menangkap Epa dari sudut lain. Epa mengambil kursi dan melemparnya ke arah Edward. Benny menarik keras rambut Epa. Benny, sebaiknya kita bunuh saja dia, ucap Edward sambil memegang kepalanya yang berdarah karena terkena kursi yang dilemparkan Epa. Kalau kalian menyakitiku, aku akan memberitahukan pada Tuan Lucifer, ancam Epa dengan sisa-sisa keberaniannya. Hahaha, siapa itu Tuan Lucifer? Tanya Benny yang masih menarik keras rambut Epa. Apa kau pikir kau bisa keluar dari sini? Jangan kau pikir kalau kau bisa keluar dengan selamat. Hahaha, ucap Edward yang mendekat ke arah Epa sambil mengeluarkan pisaunya. Epa sangat ketakutan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan dia menangis. Ya Tuhan, apakah aku akan mati dengan cara seperti ini? Apakah tidak ada yang akan menyelamatkanku? Aku tidak mau mati dengan cara seperti ini, gumam Epa ketakutan. Hahaha. Kenapa? Apakah takut sekarang? Ucap Benny. Hahaha. Tentu saja Benny. Lihat matanya. Hahaha. Ucap Edward. Aku yakin Tuan Adam akan mencariku, ucap Epa. Hahaha. Kau pikir siapa kau? Baginya nyawa orang lain tidak berharga, ucap Edward. Kau sudah mau mati, terimalah nasib burukmu, ucap Benny. Kalaupun kau ditemukan, itu hanyalah mayatmu saja nanti, ucap Benny. Apa benar aku tidak bisa diselamatkan? Gumam Epa. Wah, gawat nih. Nyawa Epa dalam terancam. Apakah Tuan Lucifer akan membantunya? Mari kita saksikan episode selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 39 dan 40. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.